Selamat datang kembali di Human Inside Out Inside Human Capital. Pada video 2, kita melihat bahwa administrasi pengupahan bukan sekadar menghitung angka. Di balik payroll terdapat data, aturan, sistem, validasi, kontrol, dan tanggung jawab manusia. Tetapi ketika slip gaji selesai diproses, ada satu bagian yang membawa kita pada persoalan yang lebih luas. Jaminan sosial. Karena data seorang pekerja tidak hanya menentukan bagaimana penghasilan diadministrasikan, data yang sama juga terhubung dengan administrasi perlindungannya. Ketika status pekerjaan, data keluarga, upah, atau informasi penting lainnya berubah. Bagaimana kita memastikan data pada sistem yang terkait ikut diperbarui secara benar? Di era Haris, sistem digital, integrasi data, analytics, dan AI, proses ini dapat menjadi jauh lebih cepat. Tetapi semakin terhubung sistemnya, semakin besar pula konsekuensi ketika datanya salah. Karena di balik satu baris data bukan hanya terdapat sebuah record, ada seorang pekerja, ada keluarga, ada risiko kehidupan, dan ada perlindungan yang harus diadministrasikan secara akurat. Dari payment, sekarang kita bergerak menuju protection. Inilah video 3, bagian 4, melakukan administrasi jaminan sosial. Pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang pengupahan, tetapi hubungan kerja tidak berhenti ketika upah dibayarkan. Seorang pekerja juga hidup dengan berbagai risiko. Sakit, kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, memasuki hari tua, bahkan kehilangan pekerjaan. Karena itulah jaminan sosial bukan sekadar item administratif pada sistem HR. Di balik sebuah nomor kepesertaan terdapat perlindungan terhadap perjalanan hidup seorang manusia. Dalam SKKNI bidang MSD, melakukan administrasi jaminan sosial merupakan unit kompetensi tersendiri. Dan kata administrasi di sini jangan dipahami sebagai sekadar mengetik nomor kepesertaan. Staf sumber daya manusia perlu memahami ketentuan, menyiapkan dan mengelola data serta dokumen yang diperlukan, melaksanakan proses administrasi kepesertaan, dan memastikan informasi yang dikelola tetap akurat serta sesuai prosedur, organisasi, dan ketentuan yang berlaku. Dalam praktik perusahaan, administrasi jaminan sosial dapat bersinggungan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan sesuai status serta ketentuan yang berlaku. Pada ketenagakerjaan sendiri terdapat beberapa program perlindungan dengan karakteristik yang berbeda. Yang perlu dipahami oleh staf sumber daya manusia bukan hanya singkatannya, tetapi siapa yang harus terdaftar, data apa yang dibutuhkan, kapan data harus berubah, dan bagaimana memastikan hak pekerja tidak terganggu karena kesalahan administrasi. Administrasi dimulai dari sesuatu yang sangat mendasar, identitas dan status pekerja yang benar. Undang-undang BPJS mewajibkan pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai program jaminan sosial yang diikuti. Maka ketika seseorang mulai bekerja, kualitas proses onboarding menjadi sangat penting. Salah identitas, salah status, atau data yang tidak lengkap dapat menjadi awal dari masalah yang baru terlihat ketika pekerja membutuhkan manfaatnya. Tetapi pendaftaran hanyalah awal. Manusia berubah, status keluarga dapat berubah, alamat berubah, data kontak berubah. Penghasilan dapat berubah. Seseorang berpindah perusahaan atau akhirnya berhenti bekerja. Karena itu, administrasi jaminan sosial bukan sebuah aktivitas. Daftar lalu selesai. Data pekerja adalah data yang hidup. BPJS Ketenagakerjaan sendiri menekankan pentingnya pengkinian data agar data yang didaftarkan perusahaan tetap mutakhir. BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai proses perubahan data kepesertaan. Disinilah administrasi menunjukkan sisi manusianya. Satu kesalahan data mungkin terlihat kecil di layar komputer, tetapi ketika informasi tersebut dibutuhkan untuk memastikan kepesertaan atau layanan administrasi, ketidaksesuaian dapat menimbulkan masalah nyata. Karena itu akurasi bukan hanya persoalan teknis. Akurasi merupakan bagian dari menjaga hak dan perlindungan pekerja. Digitalisasi membuat banyak proses administrasi menjadi jauh lebih cepat. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan sistem informasi, pelaporan peserta atau SIP untuk mendukung administrasi perusahaan. Layanan digital juga memungkinkan proses pengkinian dan pengecekan informasi kepesertaan. Di BPJS Kesehatan, administrasi digital juga mencakup pendaftaran, penambahan peserta, serta berbagai perubahan data.
Teknologi mengurangi ketergantungan pada formulir manual, tetapi itu berarti kualitas data digital menjadi semakin penting. Integrasi adalah salah satu kekuatan terbesar sistem digital. Kita tidak perlu memasukkan informasi yang sama berulang-ulang. Satu perubahan dapat mengalir ke beberapa sistem, tetapi kekuatan itu sekaligus menghadirkan risiko baru. Jika data yang benar menyebar, efisiensi meningkat. Jika data yang salah menyebar, kesalahan juga dapat menjadi jauh lebih cepat dan sistematis. Maka staf sumber daya manusia harus memahami bukan hanya bagaimana memasukkan data, tetapi juga dari mana data berasal, kemana data mengalir, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitasnya. Disinilah AI dapat memberi nilai tambah. Secara potensial, AI atau analytics dapat membantu mendeteksi data yang tidak lengkap, duplikasi, perubahan yang tidak lazim, atau inkonsistensi antar sistem. AI juga dapat membantu pencarian informasi administratif jika menggunakan sumber yang telah dikendalikan perusahaan. Tetapi prinsipnya sama seperti pada payroll. AI seharusnya membantu menemukan sesuatu yang perlu diperiksa, bukan mengubah status atau hak seseorang tanpa proses validasi yang semestinya. AI sangat baik dalam menemukan pola yang berbeda, tetapi perbedaan tidak selalu berarti kesalahan. Sebuah perubahan mungkin terjadi karena peristiwa yang sah dalam kehidupan pekerja. Teknologi melihat anomali. Manusia harus memahami konteks. Karena itu, workflow yang lebih aman adalah AI mendeteksi, manusia menyelidiki, bukti diperiksa, kemudian perubahan dilakukan sesuai kewenangan. AI dapat menemukan pertanyaannya, manusia tetap harus memastikan jawabannya. Ada risiko yang lebih mendasar. Perusahaan merasa sudah melakukan pendaftaran, tetapi apakah seluruh pekerja yang seharusnya didaftarkan sudah tercakup? Apakah programnya sesuai? Apakah data yang dilaporkan benar? BPJS Ketenagakerjaan pada 2026 kembali menyoroti persoalan. Perusahaan daftar sebagian, termasuk perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerja atau sebagian program. Karena itu, staf sumber daya manusia membutuhkan kemampuan rekonsiliasi. Jangan hanya memastikan proses terjadi, pastikan cakupannya benar. Administrasi jaminan sosial juga tidak boleh menggunakan pemahaman regulasi yang berhenti pada tahun ketika SKKNI diterbitkan. Regulasi terus berkembang pada 2025, misalnya PP Nomor 6 Tahun 2025 mengubah penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Pada tahun yang sama, Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 mengubah tata cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT. Artinya, kompetensi profesional juga berarti mampu memperbarui pemahaman ketika ketentuan berubah, kemudian memastikan prosedur dan sistem organisasi menyesuaikannya. Semakin digital administrasi, semakin besar pula tanggung jawab menjaga data. Informasi kepesertaan dapat berkaitan dengan identitas, status pekerjaan, data keluarga, dan berbagai informasi personal lainnya. Karena itu, kemudahan teknologi tidak boleh membuat staf sumber daya manusia sembarangan menyalin, mengirim, atau memasukkan data ke sistem yang tidak diizinkan. Dalam human capital, kita tidak hanya bertanya, bisakah data diproses? Kita juga harus bertanya, apakah kita berhak memprosesnya dengan cara tersebut? Salah satu risiko baru di era generative AI adalah kemudahan memasukkan data ke dalam sistem. Untuk mencari kesalahan, seseorang mungkin tergoda mengunggah spreadsheet seluruh pekerja ke AI publik. Itu bukan praktik yang boleh dianggap normal. Penggunaan AI harus mengikuti tata kelola perusahaan, perlindungan data, klasifikasi informasi, dan prinsip bahwa hanya data yang memang diperlukan yang digunakan. AI literacy harus selalu berjalan bersama data responsibility. Dalam sistem digital, dokumentasi tidak lagi selalu berbentuk tanda tangan di atas kertas. Kita membutuhkan traceability. Data apa yang berubah? Berdasarkan dokumen apa? Siapa yang mengubahnya? Kapan dikirim? Dan bagaimana status akhirnya? Jejak tersebut penting untuk menemukan akar masalah. Ketika terjadi ketidaksesuaian, administrasi yang baik bukan hanya mampu melakukan transaksi, tetapi mampu menjelaskan perjalanan sebuah transaksi. Ketika sistem semakin kompleks, mudah sekali terjadi fenomena. Manusia menyalahkan software, vendor menyalahkan input, dan pengguna berkata sistemnya memang begitu. Inilah risiko organisasi digital. Karena itu, tanggung jawab harus jelas.
Teknologi adalah alat. Staf mempunyai tanggung jawab pada proses dan verifikasi sesuai kewenangannya. Pihak berwenang memiliki fungsi persetujuan, dan organisasi bertanggung jawab membangun governance. Tidak boleh ada hak pekerja yang jatuh ke ruang kosong antara manusia dan mesin. Disinilah makna terdalam administrasi jaminan sosial. Ketika data dikelola dengan benar, pekerja mungkin bahkan tidak melihat kerumitan proses di belakangnya. Tetapi justru itulah keberhasilannya. Ada rasa aman bahwa organisasi memperlakukan informasi dan hak mereka secara serius. Maka dalam perspektif Human Inside Out, data accuracy membangun data integrity. Data integrity menjaga perlindungan, dan perlindungan membangun trust. Karena itu, peran staf sumber daya manusia tidak berhenti sebagai data entry. Di lingkungan digital, perannya semakin dekat dengan data stewardship, memastikan data diperoleh dari sumber yang tepat, diverifikasi, diperbarui, direkonsiliasi, dilindungi, dan jika terdapat masalah, dapat dieskalasikan. AI dapat membantu menjalankan sebagian pengecekan, tetapi tanggung jawab profesional untuk menjaga kualitas data tetap membutuhkan manusia yang memahami prosesnya. Sekarang lihat perusahaan yang menjadi kasus. Anda jangan langsung menjawab dengan nama aplikasi, mulailah dari perjalanan datanya. Dari mana data pekerja berasal? Siapa yang memverifikasi? Bagaimana pendaftaran dilakukan? Bagaimana perubahan data diproses? Bagaimana perusahaan memastikan data HRI, payroll, dan administrasi jaminan sosial konsisten? Di mana teknologi atau AI dapat membantu? Dan di mana manusia tetap harus melakukan verifikasi? Maka pertanyaan besar ketiga adalah, bagaimana administrasi jaminan sosial diterapkan di perusahaan yang menjadi kasus? Anda pada era digital. Jelaskan proses saat ini, teknologi yang digunakan, penggunaan atau potensi AI, manfaatnya, kendala serta risikonya, termasuk akurasi dan perlindungan data. Kemudian jelaskan mekanisme kontrol serta pengawasan manusia. Dan terakhir, apa rekomendasi Anda untuk memperbaiki proses tersebut? Yang ingin kita lihat bukan seberapa modern aplikasinya, tetapi seberapa baik Anda memahami hubungan antara kompetensi, proses, teknologi, risiko, dan manusia. Kita telah melihat bagaimana satu data kecil dapat memengaruhi proses perlindungan yang besar. Tetapi semua proses tadi tidak berjalan tanpa aturan organisasi. Ada kebijakan, prosedur, kewenangan, dan keputusan yang harus diterjemahkan menjadi praktik sehari-hari. Dan di era AI muncul pertanyaan berikutnya. Jika sebuah mesin mampu membaca dan merangkum kebijakan perusahaan, apakah ia juga memahami maksud dan konteks kebijakan tersebut? Selanjutnya, melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM.